Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan kisah dari Hagar dan Ismail dan bagaimana juga sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, jadi sunat ya sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya, kita sudah mengikuti kisah-kisahnya bagaimana ketika ya Hawa saudara ya, Sarai ya, Hagar ya mengandung, lalu dia akhirnya diusir, lalu dia melahirkan anak Ismail, dan akhirnya Tuhan juga yang melindungi dia dalam pelarian. Kita sudah membaca ya, dan bagaimana ketika ya Abraham juga mengikat perjanjian dengan Tuhan ya, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar dan akhirnya dia harus disunat saudara. Ya, kita melihat di sini ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa memberikan perjanjiannya, dan kita akan masuk, akhirnya kita melihat kemarin kita sudah belajar, sekalipun Abraham itu ragu ya, apakah benar Tuhan itu akan ya memberikan aku keturunan, dan di sini kita melihat juga namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Tetapi satu hal yang luar biasa yang kita pelajari, sekalipun Abraham meragukan, tetapi dia tetap taat, dia melakukan bagiannya, yaitu dia tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, dan kita akan lanjutkan hari ini dalam Kejadian pasal 18, judul perikopnya adalah Sodom dan Gomora saudara ya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham ya. Judul perikopnya adalah Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 8, pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dan di sana jadi saudara kita melihat ya, Abram ketika sedang hari panas terik, Abraham ada di dekat pohon tarbantin di Mamre. Dia sedang duduk di depan pintu kemahnya dan ada 3 sosok yang datang. 3 orang berdiri di depannya, dan sesudah dilihatlah mereka, ia berlari dari depan kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ayat 5, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Saudara, Abram ini adalah seorang yang selalu ingin menunjukkan keramahannya, kasihnya kepada orang yang datang berkunjung kepada dia. Termasuk kepada 3 orang ini ya, yang datang kepada dia. Sama juga seperti Lot, kita lihat bagaimana Abraham itu menunjukkan kasihnya kepada ponakannya sendiri, Lot. Pada zaman Abraham, nama baik seorang pada umumnya itu dihubungkan dengan keramahannya. Jadi pada waktu itu saudara, bahkan sampai sekarang ya, orang itu akan dianggap baik ketika memang dia itu ramah ya, dan juga ya punya belas kasihan saudara, maka dianggap orang itu baik. Ya, dengan memberikan tumpangan dan juga makanan, ya Abraham melakukan itu. Bahkan orang-orang asing harus diperlakukan seperti tamu yang sangat dihormati. Memenuhi kebutuhan orang lain akan makanan dan juga tumpangan ya masih tetap merupakan salah satu cara paling praktis, dan juga adalah salah satu cara bagaimana kita mentaati Tuhan untuk memberikan orang lain tumpangan dan juga makanan. Ya, karena itu jangan pernah lelah saudara untuk terus ya menolong, membantu orang yang berkesusahan. Ketika kita mampu ya kita melakukan. Itu juga merupakan pembangun hubungan yang menghargai saudara ya. Jadi ketika orang itu ramah ya, mau ya melayani orang lain, itu juga merupakan salah satu cara untuk kita membangun hubungan dengan orang lain.
Ya, dan seperti Abraham saudara, ya dia menjamu, ya karena Alkitab berkata dalam kitab Ibrani ayat pasal 13 ayat 2 sana dikatakan, ya kalau kita menyongsong atau menyambut seorang manusia atau orang yang miskin, ya bisa jadi yang kamu jamu itu adalah malaikat saudara, bisa jadi itu adalah orang yang Tuhan kirim, kemungkinan benar-benar kamu sedang menjamu malaikat. Ya, pikiran ini harus terus ada di benak kita, ya supaya kita ini memiliki kesempatan untuk bisa terus berbuat baik kepada orang lain. Abraham menyambut 3 orang yang dia belum kenal. Ya, dia menawarkan roti bahkan juga tumpangan. Dia bilang, mampirlah, aku akan mengambil air membasuh kakimu, bahkan aku akan memberikan engkau roti. Kerendahan hati Abraham itu yang perlu kita tiru. Dia rela kepada orang yang belum dia kenal. Dia bilang, aku akan membasuh kaki kalian. Dia tidak tahu siapa 3 orang ini yang datang saudara. Ya, dia tidak mengenal mereka, tetapi dia melakukan bagiannya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan di sana saudara, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara istrinya dan berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Bayangkan tidak tanggung-tanggung. Ya, dia potong seekor lembu yang muda saudara, lalu diserahkan kepada pembantunya untuk diolah menjadi makanan. Ya, nggak main-main, dia menyembelih 1 ekor untuk menyambut 3 orang yang bahkan dia tidak kenal. Dia menyuruh istrinya membuat roti bundar untuk disajikan saudara ya. Ayat yang ke-8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Jadi Abraham menunjukkan kasih dan kerendahan hati. Ya, dia sibuk saudara, dia sibuk sekali. Dia pergi cari lembu, disuruh potong, lalu disuruh olah. Dia pasti menunggu, ya cepat masaknya, cepat ya biar mereka ini lalu disajikan kepada mereka. Bahkan ayat ini berkata, ya saat 3 orang ini makan, Abraham itu berdiri loh. Dia nggak duduk dengan mereka saudara. Dia seperti seorang hamba. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Dia menunggu seperti seorang pelayan yang menjamu, bahkan orang yang belum dia kenal saudara. Ayat yang ke-9, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sara istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ya, lalu ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan firman-Nya, ya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya, adapun Abram, ya dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid, sudah menopause saudara. Ternyata Sara ini mendengar dari balik pintu apa yang mereka omongkan. Dia mendengar orang itu berkata, tahun depan Sara istrimu akan punya anak ya. Ayat 13 saya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, ayat yang ke-11 tadi. Adapun Abram dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, bahkan Sara telah mati haid, sudah menopause. Jadi makanya Sara itu saudara tidak percaya karena dia sudah menopause, tidak ada haid lagi, artinya sudah tidak ada pembentukan atau menghasilkan sel telur lagi untuk dibuahi. Jadi sudah nggak mungkin dia bisa punya anak. Ayat yang ke-12 sana katakan, jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku juga sudah tua. Ya, dalam hatinya tidak mungkin dia masih bisa punya anak saudara di umur yang seperti itu, sedangkan Abraham juga sudah tua. Ya, lalu ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Ya, pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Terpujilah Tuhan berfirman. Ya, tetapi Tuhan berfirman. Jadi Sara ketika orang itu mendengar, orang itu berkata, ya benar, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak laki-laki.
Lalu Sarah berkata, aku tidak tertawa. Ya, dia pikir mereka mendengar, saudara, padahal memang mereka mendengar. Karena dia takut, dia bilang, aku tidak tertawa, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi Sarah masih bohong, dia bilang dia nggak mentertawakan kok apa yang mereka katakan, ya firman yang diucapkan itu, ya tetapi ya orang itu berkata, ya memang kamu tertawa ya. Saudara, ya adakah suatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jawaban yang jelas adalah tentu saja tidak ada yang mustahil. Pertanyaan ini mengungkapkan banyak hal tentang Tuhan. Jadikanlah ya Tuhan sebagai satu-satunya ya tempat kita berharap, tempat kita percaya. Ya bahkan saudara percayalah saudara ya bahwa apapun yang engkau hari ini sedang butuhkan, tanyakan pada dirimu ya, apakah itu mustahil bagi Tuhan ya? Maka jawabannya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan apakah kebiasaan yang saya lakukan selama ini ya merupakan sesuatu yang mustahil untuk saya tinggalkan. Ketika engkau juga sedang terikat dengan dosa-dosa, katakan, banyak orang berkata mustahil Bu, saya nggak bisa tinggalkan dosa ini. Coba tanyakan kepada Tuhan, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil asal engkau mau memperkatakan. Masalahnya adalah saudara, kita ini sering tidak mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya sehingga ya seringkali kita tidak percaya. Tetapi mari kita belajar hari-hari ini untuk lebih lagi percaya saudara. Sebab benar tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Baik, sekarang kita lanjutkan ya Kejadian 18 ayat 16, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, saudara, luar biasa kita lihat di sini ya bahwa Tuhan itu menyatakan kehendaknya, bahkan Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Abram adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan, dia selalu membangun mezbah dimanapun dia berada dan dia berdoa saudara. Dan dikatakan di sini saudara akhirnya ya orang-orang itu 3 orang itu berangkat dari rumah Abraham dan mereka menuju ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka pulang saudara. Lalu Tuhan berpikir ya, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ayat 19, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Kita lihat saudara, ya Tuhan tidak menyembunyikan rahasianya dengan orang yang sungguh dikasihinya. Sehingga ya Tuhan berpikir, apakah aku harus menyembunyikan ini dari Abraham? Ya kenapa aku tidak memberikan kepada Abraham ya tahu bahwa apa yang akan aku lakukan. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan berpikir untuk memberitahukan rahasianya kepada Abraham. Kenapa? Sebab Tuhan telah memilih dia. Menjadi orang yang dipilih Tuhan itu luar biasa saudara ya, dan memang tidak mudah, kita harus berjalan dengan iman. Tapi Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan. Dari awal Tuhan sudah memanggil dia keluar dari negeri, dari sanak saudaranya untuk dipakai oleh Tuhan ya menjadi berkat. Saya juga bersyukur kalau Tuhan memilih saya dari seluruh keluarga saya dipanggil keluar untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan saudara. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Ketika menjadi orang yang dipilih Tuhan, maka Tuhan itu tidak menyembunyikan rahasianya kepada kita. Asal kita juga mau membayar harga dan hidup tetap dalam ketaatan kepada Tuhan saudara ya. Ayat yang ke-20, sesudah itu
Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Lalu ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? 24, bagaimana sekiranya kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudara, ketika Tuhan berfirman mengatakan rencana dan kehendaknya untuk memusnahkan, membinasakan semua yang ada di Sodom dan Gomora, Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, dia bilang, Tuhan, kalau ada di antara di situ 50 orang benar, apakah engkau juga akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Apakah engkau tidak akan mengampuni kota itu kalau ada 50 orang benar di dalamnya? Abraham adalah seorang yang penuh kasih, saudara. Dia tidak ingin melihat orang binasa, tapi dia mau melihat orang diselamatkan. Ya, jadi dia bertanya kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau akan mengampuni kota itu karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya situ? Saudara, ya, Tuhan mencari orang-orang benar yang berdiri atas kota agar mereka menjadi alasan Tuhan memperhitungkan untuk mengampuni kota itu. Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu memberikan ya ujian yang adil kepada orang-orang Sodom. Ya, dan kita lihat di sini, saudara, ya, Allah bukannya tidak mengetahui akan praktik-praktik jahat di kota itu, namun dalam keadilan dan kesabarannya dia memberikan kepada orang Sodom satu kesempatan untuk bertobat. Ya, sebab Allah masih tetap menunggu dengan memberikan kesempatan manusia untuk datang kepadanya, dan orang yang bijaksana akan datang kepadanya sebelum kesabaran Tuhan itu habis. Kita lihat di sini mengapa Allah membiarkan Abraham mempertanyakan keadilannya dan berdoa untuk sebuah kota yang jahat. Abraham mengetahui bahwa Allah pasti menghukum dosa, namun Abraham juga mengetahui dari pengalaman bahwa Tuhan itu bersifat murah hati terhadap orang-orang berdosa. Ya, karena itu Abraham memohon supaya Tuhan mengampuni. Ya, lalu dicari, saudara. Abraham bilang, kalau ada 50 orang benar di kota itu, masakan engkau akan membinasakan orang benar yang ada dalam kota itu bersama-sama dengan orang fasik? Ya, bukankah engkau Allah segenap bumi yang dapat menghukum dengan adil? Ayat 26, Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Perhatikan di sini, saudara, ya, kenapa penting kita menjadi orang benar yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab orang-orang benar akan menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengampuni sebuah kota, sebuah bangsa. Ya, akan diampuni oleh Tuhan kalau masih ada orang benar. Tuhan bilang kalau ada 50, maka aku akan mengampuni kota itu. Ya, ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Kalau kita lihat Abraham terlalu berani, ya, bersaut-sautan dengan Tuhan. Ya, bahkan dia berkata kepada Tuhan, engkau kan Allah. Ya, apakah Allah bersikap tidak adil terhadap orang-orang Sodom, saudara? Abraham berkata, apakah ia sungguh berencana untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah bersama-sama dengan orang yang bersalah? Sebaliknya keadilan Tuhan itu nampak jelas. Akhirnya Tuhan setuju untuk menghukum seluruh kota itu seandainya ya didapati, ya, Tuhan tidak akan menghukum kalau didapati
ya ada 50 orang benar ya, tetapi akhirnya Abraham menyahut kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini hanya debu. Ya, ayat 28, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 orang di sana. Lagi Abraham menyahut, dia melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 orang itu. Ayat 30 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Ayat 31 katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 orang didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena ada 20. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, kita melihat di sini saudara, Abraham terus memberanikan untuk tawar menawar dengan Tuhan. Ya, dia akhirnya Tuhan setuju untuk mencari kalau ada 10 orang benar saja. Ya, karena 50 enggak ada, 45 enggak ada, 40 enggak ada, 30 enggak ada, 20 juga enggak ada orang benar di Sodom. Sampai akhirnya dicari 10 saja saudara. Kalau ada orang benar, maka Tuhan akan mengampuni kota itu dan tidak akan menghancurkannya. Ya, akhirnya Tuhan setuju untuk tidak menghukum Sodom jika ada 10 orang saja di sana orang benar. 10 saja didapati. Ya, maka Tuhan tidak akan mengampuni. Tuhan tidak akan menghukum tapi mengampuni. Ya, Tuhan menunjukkan kemurahan hati yang besar kepada Abraham, bahwa dia memang Tuhan yang mau mengasihi kota itu Dan Abraham juga mengetahui dari pengalaman pribadinya bahwa Tuhan itu bersifat murah hati. Dan Tuhan mengetahui tidak ada sampai 10 orang yang benar di dalam kota tersebut. Tetapi Tuhan cukup bermurah hati untuk mengizinkan Abraham berdoa untuk kota itu. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa di sana memang tidak ada 10 orang benar? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengizinkan Abraham untuk meminta saudara. Dan akhirnya dicari sampai 10 ternyata tidak ditemukan. Saudara, mari kita introspeksi diri. Kalau Tuhan hari ini mencari di dalam keluarga kita, di dalam kota kita, adakah orang benar yang masih mau berdiri atas nama Tuhan bagi kota itu? Ketika kita menjadi orang benar, ketika kita menjadi orang yang mencari perkenanan Tuhan, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang menjadi alasan untuk Tuhan mengampuni kota kita, melindungi kota kita. Dan dia tidak akan menghukum kota kita. Biarlah saudara, setiap kita di mana saja berada hari ini, mari kita menjadi sungguh-sungguh orang yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita pun menjadi alasan bagi Tuhan memperhitungkan kota kita, bangsa kita, negeri kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah hidup dalam dosa. Mari kita belajar menjadi orang benar supaya Tuhan memberkati kota kita, rumah tangga kita, bahkan apapun yang kita lakukan, karena kita menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini. Sungguh kami mendapatkan sebuah banyak pengajaran. Ketika Tuhan ingin menghancurkan, membinasakan kota Sodom dan Gomora, Tuhan memberitahukan rahasianya kepada Abraham, orang yang dipilihnya. Biar malam ini kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, kami mau Tuhan. Biarlah kami menjadi orang pilihan Tuhan yang dibenarkan dan terus mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Supaya Tuhan juga memberitahukan rahasia-rahasiamu bagi kami, apa yang akan terjadi ke depan agar kami boleh mengerti. Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak diberkati dan disertai Tuhan. Kami boleh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa.
Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak takut Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu, bahkan jodoh anak-anak kami Tuhan yang pegang kendali. Kau juga terus memberkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah anugerah keselamatan boleh tercurah. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.